Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bu Ega Dioni Putri selaku dosen pengajar mata kuliah Bisnis Intelijen Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Chandra Triyudana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas sekaligus ujian tengah semester mata kuliah BI tentang studi kasus atau simulasi bisnis intelligence dengan tema kepatuhan pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi. Bagian pertama yaitu introduction. Latar belakang untuk kami mengangkat studi kasus ini yaitu volume data pada pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Ciawi terus mungkin hal ini dikarenakan adanya atau banyaknya BP yang baru sehingga monitoring secara manual sudah tidak relevan dan efisien. Sehingga dalam hal ini kita perlu adanya BI untuk mengubah dan menyajikan data menjadi informasi visual yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan. Bagian yang kedua yaitu metode. Di sini terdapat 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu integrasi data. Kami mengambil data mentah dari Cortex KPP Pratama Ciawi. Lalu dilakukan pembersihan duplikasi data, menyamakan formatnya. Komponen yang kedua yaitu data warehouse. Di sini kami menyimpan data ke dalam data warehouse dengan menggunakan pendekatan star schema. Untuk komponen yang ketiga yaitu online analytical processing, yaitu kita terhadap data yang sudah tersimpan di warehouse itu akan difilter dan pivot analysis. Untuk selanjutnya komponen yang keempat yaitu reporting, yaitu kita merangkum dan menyusun ke dalam laporan periodik yang mudah dibaca. Untuk komponen yang kelima yaitu dashboard business intelligence. Di sini akan dibuat tampilan visual interaktif yang memungkinkan pengguna memantau kondisi kepatuhan secara real time tanpa harus memahami data mentah. Bagian result untuk komponen BI yang pertama yang akan saya bahas yaitu integrasi data. Di sini input atau sumber data yang kami peroleh itu dari sistem Cortex KPP Pratama Ciawi, khususnya register SPT tahunan pada periode Januari sampai dengan Mei tahun 2026. Data yang diambil itu mencakup identitas wajib pajak, tanggal penyampaian SPT, dan data wilayah pengawasan per kecamatan. Untuk proses yang kita lakukan yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama menarik data mentah dari Cortex, lalu menghapus data yang sama atau duplikasi data dan menyeragamkan format. Yang terakhir adalah kita melakukan atau mengelompokkan data berdasarkan wilayah kecamatan dan kelompok usia. Untuk output yang kita peroleh yaitu sebuah dataset yang bersih, lengkap, dan terstruktur, sehingga akan memudahkan analis dalam mengidentifikasi sesuatu. Contohnya yaitu jumlah wajib pajak yang sudah melapor. Untuk komponen BI yang kedua yang saya bahas yaitu dashboard business intelligence. Di sini input atau sumber data yang kita peroleh yaitu dari hasil reporting dan analisis dari OLAP yang sudah diolah sebelumnya dan tersimpan dalam data warehouse. Selanjutnya untuk proses yang kita lakukan yaitu data tersebut diolah menjadi berbagai bentuk visualisasi yang mudah dipahami, seperti menyusun diagram perbandingan terkait jumlah WP yang tepat waktu dengan yang belum melapor, heat map kepatuhan per wilayah kecamatan, dan grafik distribusi kelompok usia. Untuk output yang kita peroleh yaitu tingkat kepatuhan SPT bisa dipantau secara real time. Daftar wajib pajak yang belum lapor juga kita bisa langsung monitor. Sampai dengan kelompok usia yang paling banyak terlambat bisa langsung diidentifikasi untuk keperluan edukasi yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil pengolahan data register SPT tahunan dari sistem Cortex KPP Pratama Ciawi, diperoleh gambaran kepatuhan sebagai berikut. Total wajib pajak yang terdaftar yaitu 71.128 wajib pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 49,7 yang melapor SPT, 0,42 yang terlambat melapor, sisanya itu belum melapor sama sekali. Untuk bagian
discussion, tantangan yang saya hadapi selama pekerjaan dengan teman-teman kelompok saya, utamanya yaitu yang pertama format data Cortex yang belum seragam. Di sini data mentah dari Cortex itu formatnya beragam dan tidak konsisten. Banyak data kosong dan disinilah banyak waktu yang habis untuk tahap cleansing dan menghapus duplikasi data dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu memilih visualisasi yang tepat untuk semua level pengguna. Dashboard di sini harus bisa dibaca oleh AR, kepala seksi, sampai dengan kepala KPP. Satu visualisasi ini harus bisa menyampaikan pesan yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda-beda sesuai struktur struktural di kantor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.